kondisi-kondisi di mana ayah itu dituntut hadir, ya. Ketika anak misalnya dalam kondisi sakit, Ya. ya. Dalam kondisi sakit ayah hadir, ya, ayah hadir menyapa, ayah hadir merawat, ya, maka itu momen-momen yang sangat berkesan buat anak itu. Ya. Dalam kondisi anak mengalami kesulitan, ya, mungkin ada pelajarannya yang berat atau ada masalahnya, ya, dalam kondisi seperti itu ayah hadir, ya, bisa memberikan arahan, maka itu hal yang sangat berkesan buat anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak salawat kita kepadanya. Pemirsa, cakak-cakak macua, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai tentang tema yang sangat luar biasa sekali ya. Insyaallah pembahasan ini sangat menarik. Ya, kita kedatangan pemateri kita yakni Ustadz Amiruddin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jadi Ustadz kita ini selaku konselor keluarga dan juga praktisi pendidikan. Ya, insya Allah Ustadz pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang seorang ayah seperti apa di dalam rumah tangganya agar kita bisa menjadi ayah yang hebat Ustadz. Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya Ustadz kita ini perlu menjadi ayah yang hebat atau menjadi ayah yang biasa saja Ustadz. Itu Biasa-biasa sepertinya saja. ya. Oh iya, Masya Allah. Wah, luar biasa nih Putri. Luar biasa dialognya kalau begitu ya. Iya Ustadz. Ya, Masya Allah. Iya, Bismillah. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah ayah itu perlu menjadi ayah yang hebat atau biar biasa-biasa saja, Iya. ini saya kira menarik ini. Ya, karena tentu paling pertama kita perlu dudukkan dulu persoalannya. Orang perlu mengenal dulu bahwa seperti apa sih peranan seorang ayah itu. Dari situ nanti dia akan paham bahwa ternyata ayah itu ya tidak boleh biasa-biasa saja. Iya. Ya, tanggung jawab seorang ayah itu tidak sekedar sampai pada tanggung jawabnya kepada istrinya. Artinya punya istri ya, sampai di situ. Terus seorang ayah itu kan menikah, berkeluarga, dari niatan awalnya berkeluarga kan bukan untuk coba-coba. Oh iya, betul. Iya, bukan misalnya menikah hari ini untuk bersama 1 pekan, 2 bulan. Tapi ini dalam waktu jangka panjangnya, jangka waktu yang panjang. Iya. Yang berikut ya kelak akan punya anak, ya, punya keluarga kan. Semakin berkembanglah keluarga itu, nanti akan punya 1 anak, 2 anak dan seterusnya. Ya, yang mana ini akan menjadi tanggung jawabnya untuk tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab seorang ayah itu di samping tanggung jawabnya kepada istrinya. Iya, iya. Ya, dan ini Ustadz bukan tanggung jawab hanya di dunia, tetapi ini tanggung jawab sampai di akhirat. Ya, ya, ya. Iya, jadi kalau dikatakan apakah ayah ini harus hebat, ya tidak boleh biasa-biasa, karena ya itu tadi bukan hanya tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi itu akan dipertanggungjawabkan sampai di hari kemudian. Ya. Ditambah lagi dengan tantangan hari ini ya, tantangan hari ini, betapa beratnya tantangan seorang ayah. Ya, dia akan berhadapan bagaimana tuntutan keluarga dengan kebutuhan yang sangat beragam. Ya, belum lagi tuntutan anak-anaknya nanti, biaya sekolahnya dan seterusnya, ya, pendidikannya. Ya, ditambah dengan era digital hari ini kan. Ya, era digital hari ini, ya, istri boleh jadi melihat sesuatu di medsos, di media sosial, dan boleh jadi istri itu juga punya keinginan, ya, untuk sama dengan ibu rumah tangga yang lain. Ya. Ya, anak-anak juga demikian nanti. Ya, mungkin anaknya akan melihat
sehingga apa yang dilihat dia juga mau. Nah, pada saat itu seorang ayah ketika tidak memiliki pemahaman yang benar ya untuk mengarahkan ya dan tidak punya pemahaman yang baik untuk bagaimana memenuhi apa yang memang menjadi tanggung jawabnya, ini akan fatal ya. Dan yang menarik ini karena perlu kita dudukkan dulu persoalannya ya. Ini kan banyak orang memulai rumah tangganya itu kan eh, terkadang ada yang tidak dengan persiapan yang matang. Ya betul Ustaz. Ya, biasa kita melihat begitu Ya, ya. ya. Iya. Karena usianya sudah sampai 19 tahun misalnya, Ya. ya dia sudah merasa mampu berkeluarga, maka dia mau berkeluarga. Atau karena misalnya merasa terbebani, teman-temannya semua sudah berkeluarga, dia belum, akhirnya harus berkeluarga. Tapi dia tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Nah, pada saat itu akan melahirkan orang tua, ayah-ayah yang nantinya tidak memiliki bekal yang bagus. Ya betul Ustaz. Ya, sehingga dia akan berhadapan dengan persoalan yang banyak tentunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Ya. bukan cuma modal cinta Ustaz ya Iya, untuk menjadi tidak ayah yang boleh. hebat. Iya, tidak boleh dengan modal nekat, Ya. ya, tidak boleh dengan modal cinta. Ya, tapi dia harus punya persiapan. Ibaratnya kalau kita naik motor kan, ya, antum naik motor kan dulu pasti latihan kan? Ya betul Ustaz. Ya, latihan berkali-kali, bahkan mungkin pernah jatuh ya. Ya. Ya, pernah jatuh. Bawa mobil juga begitu. Ya, pasti harus latihan dulu. Kursus bahkan. Ya, kursus. Setelah itu harus dibuktikan dengan SIM. Ya, kalau tidak punya SIM, ya tidak legal dong untuk bawa motor, bawa kendaraan, ya. Nah, persoalannya kita kadang hari ini berkeluarga, ya, tapi tidak dengan dibekali dengan persiapan yang matang. Oh, ya seperti itu Ustaz. Iya, sehingga ini yang membuat kepala-kepala rumah tangga hari ini terkadang karena ketidaksiapannya, akhirnya menjadi ayah-ayah yang biasa-biasa saja, menjadi ayah yang apa adanya. Nah, akhirnya ya dia membersamai keluarganya itu apa adanya. Ya, bahkan miris ya, kita akan dalam perbincangan kita nanti kita mungkin bisa melihat fenomena-fenomena yang ada itu yang menunjukkan adanya kekosongan peranan ayah itu. Ya, yang dampaknya luar biasa. Ya Ustaz. Jadi sebenarnya makna ayah yang hebat itu seperti apa Ustaz? Apakah misalnya cukup kita bekerja, Ya. kemudian menghasilkan nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga, ya? Apakah sampai di situ saja ayah yang hebat atau Ya. ayah yang hebat itu yang bisa misalnya anaknya Ustaz membutuhkan ini, itu bisa diberikan. Itu itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Nah, itu diantara yang harus diluruskan ya. Itu diantara pemahaman yang harus diluruskan kepada masyarakat kita agar standar label ayah hebat itu tidak keliru ya. Baik anak atau siapapun itu yang melabeli misalnya ayahnya sebagai ayah yang hebat, yang ketika hanya menyandarkan itu atau menjadikan indikator bahwa semua permintaannya terpenuhi. Ya, mau beli ini dipenuhi, mau beli itu dipenuhi, ya apa yang diminta semua dipenuhi, kemudian menganggap ayahnya adalah ayah hebat. Ya, betul. Ya, tentu tidak hanya sampai di situ. Ya. Tetapi ya ayah ini ya sebagaimana tadi kita katakan dia punya tanggung jawab yang besar. Ya betul, punya tanggung jawab untuk mencari nafkah ya, pemenuhan nafkah. Maka seorang ayah ketika mampu menjalankan tanggung jawabnya itu, ya memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah, tentu dia hebat. Ya, apalagi kalau dia bekerja dengan cara yang benar ya, cara yang halal ya, itu hebat itu. Ya, karena hari ini ada juga orang yang bekerja ya semua dilakukan ya tanpa mempedulikan halal haram Iya, kan? halal haramnya. Ya, itu tentu bukan hebat kalau seperti itu. Iya. Iya. Bekerja mungkin berangkat pagi pulang ya, malam. pulang malam, ya tentu bukan hebat sampai di situ. Ya, bahkan mungkin ada yang anak pergi ketika anaknya masih tidur dan pulang ketika anaknya sudah tidur lagi. Nah, tapi kemudian urusan ibadahnya ya tidak diperhitungkan, tentu tidak hebat hanya dengan itu. Tapi ya tanggung jawabnya sebagai ayah mencari nafkah dipenuhi, tapi juga harus punya perhatian terhadap pendidikan. Ya, mulai dari istri
ya. Oh, begitu Ustaz. Ya, istri menjadi tanggung jawab juga untuk kemudian bagaimana diarahkan. Ya, maka dia akan menjadi hebat kalau ya tanggung jawabnya mencari nafkah terpenuhi, terus tanggung jawabnya kepada istri juga bisa diarahkan. Begitu juga anak-anaknya. Ya, dia bisa hadir ketika anak-anaknya butuh, ya membutuhkannya. Dia bisa ada ketika istri dan anak-anaknya butuh diarahkan. Ya, maka dia menjadi hebat. Meskipun waktunya mungkin singkat, ya kan ada istilah quality time, Ya. ya kan sibuk ya, orangnya mungkin sibuk dan seterusnya. Ya seorang ayah tidak boleh mengatakan, ya saya ini sibuk bekerja, ya saya sibuk di kantor ini, ya biar ibu saja yang hadapi anak-anak, ya biar ibu saja yang urus ini dan seterusnya. Tentu tidak boleh seperti itu. Oh ya. Ya, tapi dia harus memberikan perhatian, meskipun itu mungkin waktu yang dimiliki itu adalah waktu yang singkat, tapi ketika dia bisa memberikan perhatian yang berkualitas, ya, dengan waktu yang singkat itu, maka itulah quality time. Iya Ustaz, karena sekarang ada beberapa mungkin di kalangan ayah-ayah kita ini yang mereka berpandangan yang penting kita sudah mencari nafkah, kemudian adapun pendidikan nanti ya mungkin bisa Ya, ibunya saja atau mamanya saja yang ngatur itu. Iya, iya. Itu keliru Ustaz ya. iya itu tidak benar tentunya. Seorang ayah, ya tentu tidak boleh menyerahkan itu kepada istri, ya, dan menganggap bahwa tugas saya hanya mencari nafkah. Adapun pendidikan anak-anak dan seterusnya, dia tidak mau, itu bukan tanggung jawabnya, itu tentu keliru. Ya, tapi seorang ayah justru harus punya perhatian bersama dengan istrinya untuk mengkomunikasikan, mendiskusikan ini anak mau diarahkan bagaimana, ya. Ini anak nanti sekolahnya seperti apa, ini anak nanti akan seperti apa meraih menuju ke jenjang-jenjang itu dan seterusnya. Ya, maka itu semua menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi tidak boleh seorang ayah menganggap ya saya cukup bekerja saja ya. Ya, justru itu yang banyak fatal. Ya, betapa banyak anak yang bermasalah itu bukan karena masalah apa, tapi karena kurangnya perhatian dari seorang ayah. Iya, kurangnya perhatian dari seorang ibu, lebih khusus lagi kepada ayah. Ya. Nanti juga akan ada pembahasannya kepada anak wanita ya. Anak wanita ternyata juga punya posisi ya, ketika ayahnya dekat, ayahnya punya perhatian yang baik kepada anaknya. Ya. Nah, seperti itu. Iya, karena mungkin zaman sekarang Ustadz ada beberapa anak-anak itu yang mungkin dia kehilangan sosok ayahnya. Iya, itu yang dikenal dengan istilah fatherless. Oh iya. Ya, jadi istilahnya kekosongan peranan ayah. Jadi kan ada orang yang memang tidak ada ayahnya. Ya. Itulah yang sudah lain ceritanya kan. Ya, sudah beda ya. Tapi ada juga orang ada ayahnya tapi seperti tidak ada. Iya, ini yang disebut dengan kekosongan ayah. Ya, kekosongan peranan. Ya, ayahnya ada, ya tetapi ya tidak ada perhatian. Nah, apalagi kalau misalnya bapaknya tadi berangkat pagi, pulang malam kerja, terus lelah, dia merasa saya harus istirahat. Akhirnya anak-anak sibuk sendiri dengan urusan sekolahnya, sibuk sendiri dengan HP-HP-nya, ya. Atau kumpul tapi sama-sama sibuk dengan HP. Ya, HP-nya. Ya, tidak ada bincang, tidak ada komunikasi. Ya, begitu juga ayah ya dengan istri, ya tidak ada komunikasi. Begitu ketemu masing-masing sibuk dengan HP. Ah, ini tentu fenomena-fenomena yang hari ini ada. Iya, dan terjadi Ustadz ya. Terjadi ya seperti itu. Dan ini semua menjadi tanggung jawab kita untuk mengarahkan ya bahwa betapa seorang ayah ini punya tanggung jawab yang besar. Ya. Jadi Ustadz, jika ada ayah yang kemudian mereka bekerja, apakah memang mereka tidak bisa menjadi ayah yang hebat? Ya, ketika misalnya mereka sibuk bekerja, kemudian perhatian kepada anaknya itu berkurang, atau seperti apa caranya Ustadz? Karena kita ketahui mungkin banyak dari pemirsa kita ini yang menyaksikan mereka sibuk bekerja, ya tapi mereka juga punya tanggung jawab di rumah. Itu seperti apa Ustadz? Karena otomatis tidak mungkin mereka berhenti untuk bekerja lalu. Ya.
Iya betul itu. Artinya tanggung jawab seorang ayah untuk mencari nafkah eh, tidak berarti apa ya berlepas tangan dari tanggung jawab dan perhatian kepada keluarganya, tetapi dari semua waktu yang ada itu janganlah semuanya habis untuk bekerja. Oh iya, Ya, betul. jangan semua waktu-waktu kita itu habis untuk mencari nafkah. Ya, ada waktu-waktu yang kita harus porsir harus kita berikan kepada keluarga kita. Ada masa di mana seorang ayah harus dialog dengan istrinya. Hmm. Ya, kalau Rasulullah itu mengenal istilah pilotol ya, bincang-bincang sebelum tidur. Ya, atau kalau tidak bisa seperti itu, ya mungkin ya entah itu maghrib isya misalnya, ketika kita kumpul semuanya, ya ada satu masa ketika dia bersama kumpul, semuanya kumpul kemudian bincang. Ya, dengan istri juga demikian tadi. Ya, ada masa ya artinya janganlah semua waktu kita itu kita habiskan untuk bekerja. Ya, Kerjaan. kan ada juga biasa Iya. waktu libur kan? Ya. Ya, ada waktu-waktu libur. Ya, disitulah waktu yang kita bisa gunakan untuk bersama dengan keluarga. Atau dalam kondisi bekerja, ada waktu mungkin menyapa anak-anaknya, teleponan. Kan ada istilah orang LDR-an ya. Ya, betul. Ya, ada waktu di mana dia menelpon kepada istrinya, ada masa di mana menelpon kepada anak-anaknya, atau pesan-pesan singkat ya. Ya. Ya, itu adalah masa-masa yang mungkin singkat, terbatas, tetapi ketika itu bisa memberikan perhatian yang berarti kepada anaknya, itu adalah waktu yang berkualitas untuknya. Ya, jadi waktu ini tidak mesti harus banyak. Ya, tetapi ketika ada waktu dan bisa memenuhi sebagaimana kebutuhan daripada anak-anak kita itu, maka itulah quality time. Ya, termasuk misalnya ya ketika anak itu ya kalau seperti misalnya Ustadz Bendri sebutkan ya kondisi-kondisi di mana ayah itu dituntut hadir, ya ketika anak misalnya dalam kondisi sakit, Ya. ya dalam kondisi sakit ayah hadir, ya ayah hadir menyapa, ayah hadir merawat, ya maka itu momen-momen yang sangat berkesan buat anak itu. Ya. Dalam kondisi anak mengalami kesulitan, ya mungkin ada pelajarannya yang berat atau ada masalahnya, ya dalam kondisi seperti itu ayah hadir, ya bisa memberikan arahan, maka itu hal yang sangat berkesan buat anaknya. Atau kondisi anaknya dalam kondisi sedih, ya ada permasalahan atau apa, dia hadir, maka itu waktu yang sangat berkesan dan sangat positif buat anak. Termasuk dalam kondisi anak itu ada prestasi, Ya. ya selesai kuliah misalnya ya, ya karenanya hadirnya orang tua dalam acara-acara atau momen-momen berarti bagi anak itu memiliki peranan yang luar biasa itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar seremonial belaka ya, tapi itu memiliki peranan yang sangat berarti buat keluarga itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi memang sosok ayah yang hebat ini juga bisa ada pada sosok ayah yang sibuk untuk bekerja, Ustadz ya. Iya. Yang penting perhatiannya tetap ada untuk keluarga. Iya, meskipun tidak banyak waktu, tetapi dia bisa memberikan perhatian yang berkualitas. Ya. Ya, sebagaimana apa yang dibutuhkan itu, maka itulah quality time untuknya. Ya. Kalau dalam Islam sendiri, Ustadz, kira-kira ada contoh yang kemudian dicontohkan oleh para nabi, Ustadz, mengenai sosok ayah ya, yang bisa menginspirasi untuk pendengar kita? Nah, tentu ada. Ya. Termasuk misalnya bagaimana perhatian Nabiullah Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam itu ya dalam riwayat kan disebutkan istri dan anak-anaknya kan tidak beriman, ya tidak beriman. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam itu tetap punya perhatian untuk mau menyelamatkan, ya mau menyelamatkan istrinya, mau menyelamatkan anaknya. Bahkan anaknya yang ketika tidak naik ke bahtera itu kan dipanggil ya. Ya. Sampai ketika hampir air akan mendapati anaknya, dia masih tetap panggil. Ya, menunjukkan perhatian ya. Ya, bukan berarti bahwa Nabi itu mengatakan, anak saya dari awal tidak mau beriman, ya tidak mau ini mengikuti arahan saya, sudahlah. Ya, terserah dia. Ya, bukan anak saya lagi. Nah, itu kan bahaya kalau hari ini ada orang tua begitu,
Ketika anaknya misalnya ada tanda-tanda penyimpangan, terus dia mengatakan, ya sudah, Ya. jalan sendiri saja. Urus Ya. sendiri diri. Nah, urus sendiri dirimu, ya saya tidak. Wah itu, kalau sudah seperti itu berarti berlepas tangan. Ah, Ya, jadi dalam kondisi baik-baik atau dalam kondisi ada indikator-indikator seperti itu, ayah harus tetap hadir. Nah, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW dengan cucunya kan. Ya, dalam kondisi sholat saja Nabi, kita dapati dalam riwayat kan cucunya pernah naik ke Iya. punggungnya kan. Ya, dan disebutkan dalam riwayat Nabi itu membuat lama ruku dan sujudnya karena dia tahu ada cucunya di punggungnya. Ya, memberi kesempatan ya, memberi kesempatan. Nah, itu juga menunjukkan ada perhatian, ya ada momen-momen di mana dia bermain dan seterusnya. Termasuk juga kepada istri. Ya, jadi ada teladan yang baik dari Nabi kita itu Rasulullah. Ya, kalau kita bicara sibuk, tentu Nabi sangat sibuk kan, Iya, betul. karena dia pemimpin tertinggi pada waktu itu. Iya. Ya, suatu masa dia juga pernah membawa Aisyah nonton. Hmm. Ya, bukan nonton sinetron Ya, kayak bukan. hari ini ya. Ya, jadi dalam riwayat itu kan disebutkan Rasulullah pernah mengikut sertakan Aisyah menonton orang lagi latihan bela diri begitu. Iya. Iya, latihan bela diri dan seterusnya. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah juga itu ya memberikan waktu untuk istrinya, untuk keluarganya. Ya, bahkan dalam riwayat juga Nabi pernah lomba lari kan dengan Aisyah. Hmm. Ya, dia suruh para sahabatnya duluan. Ya, kemudian dia lomba lari dengan istrinya dan itu 2 kali dalam riwayat. Nah, itu semua memberikan pelajaran-pelajaran berarti buat kita bahwa seorang ayah ya dia harus hebat dalam bekerja tapi dia juga harus hebat dalam perhatiannya kepada keluarganya. Ya, dalam segala aspek. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang banyak teladan-teladan yang kemudian diajarkan oleh Islam, Ustaz ya. Banyak ya. Terutama mengenai bagaimana kemudian kita menjadi ayah yang hebat, ya. Di kisah Luqman juga, Ustaz ya. Ya, iya Ada betul. juga. Kisah Luqman apalagi ya? Iya, bagaimana mengingatkan anaknya untuk menjaga sholat. Ya. Banyak pesan-pesan yang bisa diteladani bisa ditelaah di surah Luqman itu ya. Iya. Dan saat ini itu yang kurang, Ustaz. Bagaimana kemudian hadirnya sosok ayah itu Iya. yang kemudian dia bisa mengarahkan anaknya. Dan ini yang saat ini Iya. sudah mulai hilang. Bagaimana yang tadi Ustadz paparkan, komunikasi antara seorang ayah dan anak. Iya, betul itu. Apa ya? Karena itu tadi kesibukan, apalagi karena memang ada kesalahpahaman misalnya menganggap bahwa ayah itu cukup bekerja saja, ya mencari nafkah saja, ya tidak ada momen-momen di mana dia mau memberikan perhatian, termasuk mau berkomunikasi, ya tentu pada saat itu pincang, ya. Dan sepertinya itu yang menjadi Ustadz, kesalahan umum ya. Semua ayah ini, mengapa saat ini banyak anak-anak itu yang menjauh dari orang tuanya, Ustadz? Ya itu tentu diantaranya ya. Tentu anak menjauh itu tentu banyak faktor. Ya, salah satunya mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dalam hal ini ayah terutama yang memang sangat bertanggung jawab dan punya peranan yang sangat penting. Ya, mungkin karena dia tidak selama ini membangun komunikasi ya terhadap segala yang dihadapi oleh anak-anaknya, keluarganya, ya atau bahkan mungkin metodenya yang keliru, ya. Sebutlah misalnya karena dia otoriter, ya kan ada juga begitu ya. Ya. Ya, ada orang tua yang mau memaksakan kehendaknya saja, ya. Kalau anak kecil yang usia balita, ya sampai kemudian usia SD mungkin, ya mungkin memang anak itu murni banyak mendapatkan arahan dari orang tuanya, ya. Tapi ketika anak itu sudah lanjut berusia misalnya SMP, SMA, usia remaja kan, nah pada kondisi itu kan anak sudah bisa didengar, ya karena mereka sudah bisa berpendapat itu, sudah mulai bisa berpikir, ya maka sudah bisa mulai diajak dialog, ya makanya ketika kisah Nabi Musa kan,
Kalau Luqmanul Hakim tadi kan bukan nabi dia. Oh iya, Ya, dia tapi bukan dia orang soleh. hamba Allah yang soleh, tapi pelajarannya sangat berharga. Kalau Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dialog dengan anaknya itu kan disebutkan ketika anaknya sudah mulai besar kan, ya maka dia kemudian berdialog. Ya, baik. Ya Ustaz, bagaimana saat ini kalau kita melihat banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi Ustaz? Ya, apakah ini salah satunya karena hilangnya tanggung jawab ayah-ayah atau seperti apa ya? Karena Ya, ya semakin hari hal-hal viral itu Ustaz. Ya, ya, hal-hal viral di media sosial kita mengenai tentang kenakalan remaja, kemudian entah itu narkoba dan sebagainya yang betul. semuanya ini arahnya kepada remaja. Ya, itu seperti apa Ustaz? Iya. Tentu ketika misalnya anak-anak remaja kita terpapar ya dengan berbagai bentuk ulah-ulah seperti itu, lagi-lagi tentu banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Salah satunya adalah faktor lingkungan tentunya. Ya, kan begini, ketika anak-anak itu berada dengan kita, ya berada di rumah, ya itu kan mungkin masih dalam pantauan kita. Tapi ketika anak kita berada di luar, ya jauh di sana kan itu kita tidak bisa pantau kan, ya kita tidak ketahui dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia ini, ya terlebih lagi ketika komunikasi kita tidak jalan, ya entah itu karena kita diblokir misalnya, Ya, ya. atau WA kita tidak bisa lihat statusnya atau apa, ya kan bisa saja diprivasi seperti itu ya. Ya, dan seperti itu. Ada anak buat seperti itu sehingga tidak bisa berkomunikasi ya, tidak bisa memantau dan seterusnya. Tapi kondisi-kondisi itu tidak boleh membuat seorang ayah putus asa untuk tidak terus memberikan perhatian. Ya, karena ini kan persoalan hari ini kan semakin melebar ini. Ya, pergaulan remaja ya semakin berat tantangannya ya. Ketika kita berlepas tangan, ketika ayah berlepas tangan, maka ini tantangannya semakin peluang-peluangnya itu semakin besar. Ya. Dalam kondisi hari ini ya. Apalagi kalau misalnya artinya kita memberikan perhatian saja, memberikan perhatian, komunikasi, menjaganya dan seterusnya, masih bisa terjadi, Ya. apalagi kalau berlepas tangan. Ya, kalau sudah tidak. Iya, berlepas tangan. Ya, atau dia mengatakan, ya cukuplah di sekolahnya saja sana. Karena ada juga orang mempercayakan saja sepenuhnya kepada sekolah kan. Ya sudahlah, nanti itu urusannya ustadz-ustadznya, urusannya guru-gurunya. Ya, hatta di pesantren pun, ya seorang orang tua tentu tidak boleh sepenuhnya menganggap itu sudah aman. Ya, tetap dianjurkan untuk bagaimana kita berkomunikasi, mengikuti perkembangan anak-anak kita seperti apa. Ya, jadi tidak ada kata-kata untuk kemudian berlepas tangan. Ya, Jadi seperti itu Ustaz ya. Iya. Jadi bagaimana juga Ustaz cara seorang ayah atau orang tua ini membangun komunikasi semenjak anaknya masih dini ya atau masih kecil ya agar tentunya tidak nanti kemudian dia di usia dewasa misalnya baru kemudian melakukan pembinaan atau Ya. memberikan pendidikan yang baik ya. Jadi Iya. kira-kira seperti apa cara yang kemudian dilakukan oleh orang tua atau sosok ayah ini dalam Iya. mengarahkan anaknya mulai dari kecil Ustaz. Itu seperti apa Ustaz? Menarik sekali tuh ya. Ini di antara perkara yang orang tua perlu pahami terkait dengan tumbuh kembangnya anak itu. Ya, usia berapa anak ini boleh diajak pada usia bagaimana anak itu dia sudah bisa memahami suatu persoalan. Ya, antara usia sekian sampai sekian kira-kira bagaimana tumbuh kembang anak seperti ini. Usia sekian sampai sekian kira-kira bagaimana. Nah, itu dalam ilmu medis itu ada seperti itu. Ya. Yang mana ketika itu diketahui, ya maka seorang ayah akan melihat itu bahwa fase anaknya sudah berada pada usia seperti ini, maka model pendekatannya juga seperti ini. Ya, seperti itu. Dengan pemahaman yang benar terkait dengan usia dan tumbuh kembang seperti itu, maka diharapkan
apa ya, itu akan tepat. Ya, akan tepat pola asuh, pola pendidikan, pola pengarahan yang diberikan. Ya, seperti tadi itu, usia SD tentu berbeda dengan usia SMP, apalagi usia SMA, begitu seterusnya usia mahasiswa, tentu beda. Ya, model-model pemberiannya, nah, seperti itu. Apalagi juga Ustadz ya, sekarang ini masalah stunting juga ya. Iya. Apakah itu juga mempengaruhi Ustadz Iya. dari tumbuh kembang yang kemudian disampaikan Ustadz tadi? Kalau masalah stunting ini kan tentu faktor penyebabnya juga banyak ya, dan itu bisa saja berawal dari kehamilan, ya, berawal dari kehamilan ketika istrinya menghamilkan anaknya, yang mungkin perhatian asupan gizinya tidak bagus, ya, sehingga nanti melahirkan anak yang apa ya, tidak maksimal tumbuh kembangnya nanti. Dan peranan ayah di situ mungkin karena tidak maksimalnya dalam Perhatian, pemenuhan, ya, perhatian dan seterusnya, sampai kemudian lahir, ya, tidak memperhatikan misalnya ASI-nya, tidak memperhatikan asupan gizinya dan seterusnya. Apalagi misalnya ya bukan hanya apa yang dikonsumsi, ya, bagaimana ASI-nya, ya, ketercukupan ASI-nya, bagaimana apa yang dikonsumsi, termasuk misalnya jarak kelahirannya, ya, jarak kelahirannya, ya, kemudian lebih khusus lagi kepada asupan gizinya tadi itu, ya, karena mungkin karena tidak maksimalnya dalam bekerja, ya, ya, mungkin karena dia hidup tidak maksimalnya dalam bekerja, Atau sehingga sibuk dia, juga ya, mungkin ya, bisa juga karena faktor kesibukan sehingga tidak memperhatikan ya asupan terhadap boleh jadi karena pemahaman itu yang tidak maksimal. ya. Bekerja bagus, upaya mencari nafkah bagus, tapi kemudian karena suami istri tidak paham apa yang harusnya diberikan kepada anak-anaknya, tidak baik, akhirnya tidak terpenuhi. Ya. Apalagi kalau misalnya acuh tak acuh dengan anjuran kesehatan, ya, anjuran medis misalnya, ya, untuk memenuhi ini, Makanan sehat dan ya, sebagainya. makanan sehat dan seterusnya, itu tidak terpenuhi, akhirnya, ya, tumbuh kembang anak itu tidak maksimal, terjadilah stunting, ya, termasuk diantaranya itu, ya, ayah hebat tadi itu kan bukan hanya menikah, ya, tetapi setelah menikahnya juga kan, ya, diawali ketika sebelum menikah, ya, tentu dengan usia yang layak nikah kan. Kalau undang-undang pernikahan sekarang kan 19 tahun, 19 ya. tahun, Ustaz. 19 tahun. Nah, ketika terjadi nikah dini, ya, nikah dini di sebelum usia itu, ini di antara faktor yang sangat besar mempengaruhi pemicu terjadinya stunting itu. Karena ketidaksiapan, karena kurangnya pemahaman dan seterusnya. Sehingga hadirlah menjadi seorang ayah yang semakin tidak memiliki persiapan yang matang, ya, sehingga apa adanya lahir anak, ya, apa adanya, maka bisa memicu terjadinya stunting tadi. Ya, padahal ayah yang hebat harus pemahamannya juga Iya. luas, Ustaz ya, wawasannya juga luas. Tidak hanya nekat nikah tadi, ya, tapi dia harus dibekali dengan pemahaman tentang itu, ya, tanggung jawab yang besar itu. Ya. Ya. Berkaitan tentang zaman sekarang ini, Ustadz. Iya. Ya, sekarang ini kan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rumah tangga ya, terkhusus untuk anak-anak saat ini. Nah, di era digital ya, yang saat ini disebut di era digital, itu sebenarnya seperti apa sosok ayah harus hadir, Ustadz? Ya, Iya. dalam membimbing anak-anaknya, karena sekarang ini ya seperti yang kita lihat anak-anak banyak sekarang yang kemudian mereka Ya, kecanduan ketergantungan gadget, HP, ya. ya, kemudian Iya, Masya Allah. sudah banyak yang tidak mau lagi berinteraksi dengan dunia luarnya, ya, mereka sudah banyak di kamar dan sebagainya. Jadi seperti apa sebenarnya peran seorang ayah sehingga mereka bisa menjadi ayah yang hebat kalau mereka mampu untuk kemudian mengarahkan anaknya, ya. Betul. Ayah hebat, ya, juga harus mampu mengarahkan itu. Iya. Dan ini di antara persoalan yang hari ini kita tidak tidak terlepas dari itu. Inilah kondisi kita, dan ayah hebat tidak boleh berlepas tangan dari situ. Dia harus berusaha, berpikir, dan harus mengetahui bagaimana cara jalan keluarnya untuk bisa itu.
Ya, dengan cara-cara yang tepat, ya, dengan cara yang tidak otoriter, ya, dengan cara yang tidak ekstrim, ya, tidak keras, ya, dengan tetap cara-cara yang baik tentunya, agar kemudian tidak membuat apa ya, pengaruh psikologis kepada anaknya tentunya, ya, nanti juga bisa berpengaruh lagi pada tumbuh kembangnya. Iya. Nah, jadi pemahaman yang benar dalam bagaimana penerapan HP ini, penggunaan HP ini. Ya. Sebagian orang ada yang eh, apa ya, bertahan bahwa mutlak anaknya di usia sekian tidak boleh pegang HP. Ya, ada seperti itu. Ada, ya. Ya. Ada juga orang yang mencoba menerapkan mungkin pertengahan, ya. Ya, pertengahan. Anaknya menggunakan HP tapi dengan batasan-batasan. Ya. Yang kebablasan adalah membiarkan anaknya full time dengan gadgetnya. Ya. Nah, tentu yang kita berharap dengannya adalah yang pertengahan tadi itu. Ya. Dengan pemahaman yang benar, ya, kira-kira pada usia berapa anak kita boleh dengan HP? Ya. Pada usia berapa anak kita seharusnya dibatasi? Ya. Nah, hari ini jangankan usia SD, ya, 7 tahun. Usia balita hari ini tuh sangat lincah, Ya. sangat lincah memainkan gadget. Ya, bahkan kita terkagum-kagum, biasa terheran-heran kadang mereka lebih tahu daripada kita. Ya. Iya. Ya, lebih tahu daripada kita. Begitulah, ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, perlunya pembatasan tadi itu. Ya. Kalau sama sekali tidak bisa ditiadakan, setidaknya ada waktu-waktu yang disepakati. Ya, tentu kalau masih anak kecil tentu kan belum paham, ya. Ya. Maka memang ketegasan di sini harus ada. Ya, bahwa pada usia ini, ya, tidak boleh. Ya. Apalagi kan sekarang ada kecanggihan juga itu. Ada orang yang bisa menyeting, ya, mengatur HP-nya itu sehingga ada masa di mana anak itu habis masa mainnya. Ya, saya lupa nama aplikasinya, ada yang seperti itu. Jadi ketika anaknya mainkan itu, diberikan jatah HP, ketika habis waktunya, maka dengan otomatis terkunci semuanya, tidak bisa digunakan. Dan itu memang sudah disepakati, ya, sudah mereka sepakati dengan anak-anaknya. Ya, tanpa begitu maka memang kita akan kewalahan. Ya, jadi memang orang tua sangat Peranan orang tua sangat penting di sini. Ya, ayah hebat, ya, harus mengambil peran. Kalau, ya, menganggap bahwa kasih sayangnya kepada anaknya diberikan HP yang HP, ya. mewah-mewah misalnya, ya, masih usia sekian sudah diberikan HP yang sangat mewah, iPhone dan seterusnya, dan penggunaannya juga tanpa dikontrol. Ya. Ya, ayah hebat tidak seperti itu. Ya. Ya. Jadi dia harus bisa mengerti tentang kebutuhannya, tapi juga harus mengerti bagaimana cara membatasi anak-anaknya untuk itu. Ya. Ya, Ustaz, ini kita masuk di pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya, iya. Mengenai, karena tentunya ini adalah bagaimana agar kita bisa menjadi ayah yang hebat. Iya. Ya, karena ayah yang hebat, ya, sebagaimana yang di Ustaz tadi sampaikan, ya, arahnya itu adalah bagaimana kemudian anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleh, ya, Ustaz, ya. Mungkin Iya, kesimpulannya seperti itu, Ustaz. Iya. Ya, jadi kira-kira, Ustaz, ya, sekarang ini pada zaman ini seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah, ya, agar bagaimana kemudian keimanan itu ada di anaknya, Iya. kemudian bagaimana syariat-syariat Islam itu betul-betul dia jalankan, Iya, ya, Masya Allah. diamalkan. Oh, iya. Kira- Hebat itu kalau bisa begitu, ya. Jadi kira-kira seperti apa, Ustadz, ya? Iya. Ini tipsnya untuk para pendengar kita di program Iya, Caka-Caka Masya Maco ini, Allah. Ustadz. Iya. Itu juga tips buat saya, ya. Ya, ya, Kita semua ini kan bagaimanapun juga adalah ayah. ya, betul, Ustadz. Ya, kita berbicara seperti ini, ya, setidaknya, ya, kita semua berusaha, ya, menjadi ayah yang hebat. Ya. Makanya bincang kita kali ini kan ayah harus hebat. Ya, ayah harus Ya, hebat, Ustadz. artinya semua kita ini harus hebat. Ya, ketika kita ini sebagai ayah, maka semua kita harus berusaha hebat. Iya. Ya, karena ini besar sekali tanggung jawabnya, ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang dalil-dalil, ya. Ngeri sekali.
ya baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi kan. Ya, yang mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah itu Masya Allah luar biasa sekali. Nah, kaitannya tadi bagaimana supaya anak kita menjadi soleh soleha, semuanya beriman. Tentu itu harapan kita semuanya. Ya, harapan kita semuanya. Maka tentu ya kita bisa melakukan cara-cara kalau mau dikatakan ikhtiar di dunia ya, dan mungkin juga ada ikhtiar langit. Ya, ikhtiar langit ya. Cara-cara di dunia ini yang kita bisa lakukan adalah ya dengan terus mengarahkan kepada anak kita tentunya, memilihkan pendidikan yang benar, ya, tempat sekolah yang tepat untuk anak-anak kita, ya, dan terus mengontrolnya juga, terlibat dalam prosesnya, ya, tidak berlepas tangan, ya, kita pilihkan sekolah terbaik dan kita terlibat, ya, terus melakukan pembinaan dan tentang itu. Sampai kemudian ya apa yang menjadi perkara-perkara yang harus didapatkan, harus diamalkan oleh anak-anak kita, ayah hebat harus terus memantaunya. Ya, ayah hebat harus terus memantaunya. Apakah anaknya sudah mengamalkan itu? Ketika anaknya berusia 7 tahun, ya kan, sudah dilatih sholat ya. Ya, ketika berusia 10 tahun, ya dalam hadis kan sudah bisa dipukul kalau belum sholat kan. Ya, ayah hebat harus hadir di situ. Ya, pada usia berapa anaknya sudah harus bisa begini dan seterusnya, harus diikuti terus. Ya, harus diikuti sampai kemudian anaknya nanti terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu. Ya, dan tak kalah pentingnya selain usaha seperti itu, ayah hebat juga harus mencontohkan. Itu jangan sampai kita ingin anak kita sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Ya, kita ingin anak kita misalnya sholat berjamaah, tapi kita sendiri tidak sholat berjamaah. Kita ingin anak kita mengaji, tapi ayah tidak mencontohkan baca Al-Quran. Ya, jadi mesti juga ada waktu-waktu di mana dia mencontohkan itu, menjadi teladan, teladan yang baik buat anak-anaknya. Iya, iya. Dan ikhtiar langit yang kita bisa lakukan adalah dengan doa tentunya. Ya, seorang ayah, ya seorang ibu, ya harus tidak boleh cukup, tidak boleh merasa cukup dengan doa-doa. Ya, dia harus selalu, ya istilahnya mengadu kepada Allah yang memegang hati-hati anaknya. Ya, kita memohon petunjuk kepada Allah, mendoakan anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh-soleha. Ya, saya kira itu diantara kiatnya. Ya. Terima kasih Ustadz atas materi yang kemudian disampaikan, Masya Allah. Ya, tadinya kami mau memberikan Ustadz kesempatan untuk closing statement, tapi di akhir tadi ini sudah terjawab. Bagaimana kemudian menjadi ayah yang hebat itu ada dua ya Ustadz ya. Yang kemudian kita barengi dengan ikhtiar kita di dunia ini, dan kita barengi dengan ikhtiar di langit. Ya. Apalagi ikhtiar di dunia, kita senantiasa bagaimana kita memberikan perhatian terhadap keluarga kita ya. Itu yang paling penting untuk di zaman saat ini Ustadz ya. Saya kira inilah materi yang kemudian disampaikan oleh Ustadz kita pada malam hari ini. Ya, bincang kita malam ini. Bincang kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan program Cakak-Cakak Macua ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa menjadi ayah yang hebat untuk keluarganya yang ada di rumah. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih.